Setelah itu, Yun Ke dan pemuda lainnya, Yun Feng, juga mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Lu Ming. Di masa lalu, ketika Lu Ming ingin masuk bersama mereka, mereka meremehkannya. Pada saat itu, kultivasi Lu Ming hanya berada di puncak alam kerajaan bela diri tingkat 6. Mereka mengira Lu Ming ingin menggunakan kekuatan mereka untuk meredam dirinya sendiri di medan perang 100 klan. Tapi sekarang, setelah lebih dari setahun, Lu Ming sungguh tak terduga di mata mereka. Terlebih lagi, Lu Ming telah menyelamatkan mereka berkali-kali. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa meninggalkan medan perang 100 klan. Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku menyelamatkan kalian semua karena aku ingin menggunakan susunan teleportasi kalian untuk kembali ke benua Azure. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Medan perang 100 klan sangat jauh dari benua Azure. Tanpa formasi teleportasi, tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk terbang. Benua awan adalah benua yang paling dekat dengan benua Azure. Jika dia ingin kembali, dia harus pergi ke Yunzu dulu, yang paling dekat. Yun Si, Yun Ke, dan yang lainnya menunjukkan sedikit rasa malu di wajah mereka. Ayo pergi, Lu Ming berkata sambil terbang keluar dari medan perang 100 klan. Yun Si dan yang lainnya segera mengikuti. Mereka tidak jauh dari medan perang 100 suku sekarang. Mereka terbang keluar dari wilayah medan perang 100 suku dan muncul di luar. Begitu dia terbang keluar dari medan perang 100 klan, Lu Ming segera merasakan bahwa hukum kekacauan antara langit dan bumi menjadi lebih jelas. Dia bisa mengendalikannya dengan lebih mudah dan alami. Bagaimanapun, hukum di medan perang 100 klan terlalu kacau. Para suci di luar medan perang 100 klan mungkin lebih kuat daripada para suci di dalam. Lu Ming punya pemikiran di benaknya. Di medan perang 100 klan, hukumnya kacau. Para orang suci tidak bisa mengendalikan hukum sesuka mereka. Para orang suci di luar pasti lebih kuat daripada para orang suci di level yang sama. Lu Ming, ayo pergi ke susunan teleportasi, kata Yun Si. Tunggu sebentar, kata Lu Ming. Lalu, glabelanya bersinar. Sekelompok besar orang tiba-tiba muncul, membuat Yun Si dan yang lainnya sangat terkejut. Terutama setelah mereka merasakan budidaya kelompok orang ini, ekspresi mereka semakin berubah. Budidaya kelompok orang ini tidak lebih lemah dari mereka. Mereka semua lebih kuat dari mereka. Beberapa aura mereka sedalam gunung dan tak terduga. Favorit surga, semuanya adalah favorit surga yang tiada taraf. Yun Si dan yang lainnya melebarkan mata karena terkejut. Lu Ming sebenarnya memiliki kekuatan yang sangat besar. Apa sebenarnya yang dialami Lu Ming di medan perang 100 klan? Kelompok orang ini, tentu saja, adalah Huang Ling, Ye Dongfang, dan yang lainnya. Saat Huang Ling dan yang lainnya keluar, mereka melihat sekeliling. Yi, aura nomologis di sini bukan dari medan perang 100 klan. Hahaha, kita keluar. Ketika mereka merasakannya, mereka secara alami dapat merasakan bahwa mereka telah keluar dari medan perang 100 klan. Mereka langsung sangat gembira. Mereka akhirnya keluar dari bahaya. Meskipun banyak orang tidak kembali ke arah ini, akan mudah bagi mereka untuk kembali setelah mereka keluar dari medan perang 100 klan. Yang harus mereka lakukan hanyalah membuang lebih banyak waktu. Kemudian, semua orang mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Lu Ming satu demi satu. Yun Si dan yang lainnya hanya bisa menonton dari samping, tercengang. Lu Ming, dengan bakatmu, kamu pasti akan meninggalkan negara bagian Chang di masa depan. Bagaimanapun, negara bagian Chang terlalu kecil. Jika Anda meninggalkan negara bagian Chang di masa depan, Anda bisa datang ke Tanah Suci Bulan Kuno untuk menemukan saya. Mata indah Huang Ling berkedip dan dia mendatangi Lu Ming. Ada sedikit keengganan di matanya, tapi dia menyembunyikannya dengan baik. Tanah Suci Bulan Kuno. Lu Ming bingung. Dia belum pernah mendengar tentang Tanah Suci Bulan Kuno. Kamu belum pernah mendengarnya, kata Huang Ling. Tidak, saya berasal dari luar benua Yuan. Saya tidak tahu banyak tentang benua Yuan. Tidak banyak catatan tentang hal itu di buku kuno wilayah Chang. Kata Lu Ming, kamu sebenarnya datang dari tanah terlantar. Kali ini, tidak hanya Huang Ling, para jenius lainnya juga terkejut. Lu Ming sungguh luar biasa. Di luar dugaan mereka, dia datang dari tanah terlantar. Tanah yang ditinggalkan. Lu Ming semakin bingung. Mengapa dia tidak mendengar satupun tempat yang disebutkan oleh Huang Ling dan yang lainnya? Saat itu,
Master Lembah Naga Awan telah memberinya peta lusinan negara bagian di dekat prefektur Chang. Lu Ming, izinkan saya memberi tahu Anda tentang pembagian geografis dunia secara umum. Legenda mengatakan bahwa ada 9 surga dan 10 negeri di dunia. Legenda mengatakan bahwa 9 surga bukanlah bagian dari alam primordial kita, melainkan alam surga. Legenda mengatakan bahwa alam surga dan alam purba adalah dunia kembar. Alam surga terbagi menjadi 9 surga, sedangkan alam primordial dibagi menjadi 10 negeri. Saya tidak tahu tentang 9 surga di alam surga. Lagi pula, mereka terlalu jauh dari kita. 10 negeri di benua Yuan adalah tanah kehancuran, tanah kejahatan, tanah 10.000 setan, tanah 10.000 setan, tanah binatang dewa, tanah 5 elemen, tanah surga barbar, tanah 9 kata-kata, tanah gunung Yuan, dan tanah takdir ilahi. Tanah terpencil mengacu pada pulau-pulau yang tak terhitung jumlahnya di luar benua Yuan. Jika disatukan, mereka disebut tanah terpencil. Huang Ling mulai menjelaskan secara detail. Di luar benua Yuan, di lautan tak berbatas, pulau di benua tak berujung sebenarnya hanyalah tanah tandus dari 10 negeri. Petik 2. Lu Ming agak tercengang. Itu benar. Kami saat ini berada di salah satu dari 10 negeri, Gunung Yuan. Gunung Yuan sangat luas dan tak terhitung banyaknya. Ada kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dari semua ukuran, banyak kekuatan tingkat kaisar, dan tanah terberkati yang tak terhitung jumlahnya. Namun, di antara seluruh negeri Firdaus, ada 9 tempat yang paling terkenal. Mereka disebut 9 tanah suci yang agung. Masing-masing dari 9 tanah suci adalah tanah suci untuk bercocok tanam. Lingkungannya unik dan jauh melebihi tempat lain. Tanah suci bulan kuno adalah salah satu dari 9 tanah suci yang agung. Di setiap tanah suci, ada banyak kekuatan yang kuat. Istana Phoenix saya berada di tanah suci bulan kuno. Faktanya, lokasi medan perang 100 klan berada dalam jangkauan tanah suci bulan kuno. Oleh karena itu, para jenius yang datang ke medan perang 100 klan untuk berlatih hampir semuanya berasal dari tanah suci bulan kuno, serta beberapa negara bagian besar di dekat tanah suci bulan kuno, dan beberapa kekuatan setingkat kaisar. Huang Ling terus menjelaskan. Lu Ming menghela nafas lega, matanya dipenuhi keterkejutan. Dia akhirnya memiliki pemahaman yang jelas tentang benua Yuan. Luas, itu terlalu luas. Negara bagian Azure sudah sangat luas, tapi itu hanya satu dari banyak negara bagian di dekat tanah suci bulan kuno. Di tanah suci bulan kuno, jelas ada kekuatan yang lebih kuat. Dan Gunung Yuan memiliki 9 tempat suci, jadi ada berapa benua di sana? Seberapa besar wilayahnya? Namun, Gunung Yuan hanyalah satu dari 10 daratan di benua Yuan. Berapa banyak orang jenius dan ahli di wilayah luas ini? Tidak ada yang tahu bahwa di negeri luas ini, setiap hari, akan ada ahli yang meninggal dan ahli yang dilahirkan. Para jenius bangkit, masing-masing mengalami suka dan duka masing-masing. Mata Lu Ming dipenuhi dengan antisipasi yang kuat. Benua Azure masih terlalu kecil. Di masa depan, dia pasti akan meninggalkan benua Azure dan menjelajahi dunia luar. Saudara Lu, di masa depan, ketika kamu mencapai tanah suci Guyue, ingatlah untuk menemukanku, kita dapat minum sepuasnya. Kata Ye Timur, Sekte Dewa Petir juga berada di tanah suci bulan kuno. Segera, paragon lainnya juga menyampaikan undangan kepada Lu Ming. Namun, hanya sejumlah kecil kekuatan yang datang dari tanah suci bulan kuno. Pasukan lainnya semuanya adalah pasukan berperingkat kaisar di sekitar tanah suci bulan kuno. Nona Huang Ling, saudaramu, Lu Ming ingin menanyakan sesuatu pada kalian semua. Lu Ming merenung sejenak dan berkata, Saudara Lu, katakan saja. Kata Ye Timur, semuanya, pernahkah kalian mendengar ungkapan, satu-satunya di dunia? Lu Ming bertanya. Saat itu, ketika Lu Ming masih sangat lemah, seseorang turun ke alam liar ilahi dan membawa pergi Qiu Yue, meninggalkan kata-kata, satu-satunya di alam liar ilahi. Dalam pemahaman Lu Ming, di atas alam gurun ilahi, kemungkinan besar mengacu pada benua yang lebih kuat dari benua alam gurun ilahi. Jika itu adalah benua kecil di luar negeri seperti benua hutan belantara ilahi, maka itu akan merepotkan, karena jumlahnya terlalu banyak dan sulit ditemukan. Jika itu adalah kekuatan di benua Yuan, Huang Ling, Ye Dongfang,
dan yang lainnya berasal dari kekuatan yang kuat dan berpengetahuan luas. Mereka mungkin tahu, itulah sebabnya Lu Ming bertanya. Sudah lebih dari 10 tahun sejak dia berpisah dengan Qiu Yue. Lu Ming merindukannya dan bertanya-tanya bagaimana kabarnya. Satu-satunya di dunia, Huang Ling, Ye Dongfang, dan yang lainnya saling berpandangan, tenggelam dalam pikirannya. Apa yang salah? Nona Huang Ling, saudaraku, kamu juga tidak tahu. Lu Ming merasa sedikit kecewa. Satu-satunya di dunia, orang yang berani sombong dan menggunakan gelar ini kemungkinan besar adalah satu-satunya kuil suci. Huang Ling mengerutkan kening. Aku pikir juga begitu. Selain satu-satunya kuil dewa, siapa yang berani mengklaim sebagai satu-satunya di dunia? Kata Ye Timur, di manakah satu-satunya candi suci? Apakah itu kekuatan tingkat kaisar? Mata Lu Ming berbinar dan dia dengan cepat bertanya. Meskipun satu-satunya kuil dewa berada di Gunung Yuan, kuil itu bukan di tanah suci Guyue, melainkan di tanah suci lain. Selain itu, satu-satunya kuil ilahi adalah kekuatan yang sangat menakutkan. Para penggarap satu-satunya kuil ilahi sangatlah kuat. Saya mendengar bahwa tidak banyak murid dari satu-satunya kuil ilahi, tetapi setiap dari mereka dikatakan sebagai satu-satunya di dunia. Misalnya, seorang murid dari satu-satunya kuil ilahi mengembangkan hukum api nomologis. Orang ini unik dan sangat kuat, mampu menekan para jenius lain yang mengembangkan hukum nomologis api. Hanya ada satu orang jenius di dunia yang dapat menekan hukum nomologis lain dengan mengembangkan hukum nomologis lain. Beginilah kejadiannya. Huang Ling menjelaskan, setiap dari mereka adalah satu-satunya di dunia. Lu Ming merasa sulit mempercayainya. Benua Yuan sangat luas dan para ahlinya sama seperti awan. Meskipun ada puluhan ribu undang-undang, ada lebih banyak orang yang mengembangkannya. Mungkin banyak orang yang mengembangkan masing-masing hukum, terutama hukum umum seperti hukum api dan hukum air. Siapa yang bisa mengatakan bahwa mereka adalah yang terbaik dan satu-satunya di dunia? Nada satu-satunya kuil suci itu terlalu arogan. Judul satu-satunya kuil ilahi agak berlebihan. Ada begitu banyak surga favorit di dunia, jadi bagaimana mereka berani mengklaim bahwa hanya itulah satu-satunya? Namun, saya harus mengatakan bahwa orang-orang dari satu-satunya kuil ilahi memang sangat menakutkan. Kekuatan tempur mereka sangat menakutkan, dan hanya sedikit yang bisa menandingi mereka. Kata Huang Ling, itu benar. Saya pernah mendengar bahwa ada beberapa ahli dari satu-satunya kuil dewa yang berkeliling dunia sepanjang tahun untuk mencari orang-orang dengan bakat luar biasa. Mereka membawa mereka kembali ke satu-satunya kuil ilahi untuk mengolah dan memelihara mereka. Ye Dong menambahkan, kata-kata Ye Dongfang membuat mata Lu Ming berbinar. Satu-satunya kuil dewa memiliki para ahli yang berkeliling dunia untuk mencari orang-orang dengan bakat luar biasa untuk dibawa kembali ke satu-satunya kuil dewa untuk ditanami. Kemungkinan besar seseorang akan menemukan Qiu Yue di hutan belantara ilahi. Lu Ming telah menemukan beberapa petunjuk. Apapun yang terjadi, dia harus melakukan perjalanan ke satu-satunya kuil dewa di masa depan. Terima kasih semuanya karena telah menghilangkan keraguan Lu Ming. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berkata, Saudara Lu, kamu terlalu baik. Aku akan pergi dulu. Kita harus melaporkan medan perang 100 klan ke sekte sesegera mungkin untuk mencegah lebih banyak keajaiban masuk. Kata Ye Timur. Setelah itu, yang lain juga mengucapkan selamat tinggal pada Lu Ming satu demi satu. Pada akhirnya, Huang Ling dan orang-orang dari Istana Phoenix pun pamit, hanya menyisakan Lu Ming, Yun Si, dan beberapa orang lainnya. Ayo pergi, kata Lu Ming. Yun Si dan yang lainnya mengangguk tanpa sadar. Tanpa disadari, Lu Ming telah membangun prestise yang kuat di hati mereka. Tempat ini sangat dekat dengan formasi teleportasi Gunung Awan Kaisar. Tidak lama kemudian, mereka tiba di formasi teleportasi dan melangkah ke dalamnya, kembali ke Gunung Awan Kaisar. Setelah kembali ke Gunung Yundi, tetua yang pergi menjemput Lu Ming dan Master Lembah Naga Awan mendatangi Lu Ming dan memberitahunya sebuah berita. Lembah Naga Awan memintanya untuk menyampaikan pesan kepada Lu Ming. Master Cloud Dragon Valley sedang sibuk selama periode waktu ini. Jika Lu Ming kembali dari medan perang 100 klan, dia bisa kembali ke benua Azure sendirian. Terima kasih banyak, senior. Lu Ming menangkupkan tinjunya ke arah lelaki tua itu. Orang tua itu mengangguk dan membawa Lu Ming keluar dari Gunung Yundi.
Kemudian, Lu Ming mengeluarkan pesawat luar angkasa dan terbang ke arah benua Azure. Gunung Kaisar Awan berada sangat jauh dari wilayah Chang, terutama dari lembah Dewa Naga. Bahkan Master Cloud Dragon Valley harus menghabiskan 2 hari untuk sampai ke sana. Mengingat kecepatan pesawat ulang-alik penusuk ruang angkasa tingkat rendah milik Lu Ming, dibutuhkan waktu sebulan untuk kembali ke lembah Dewa Naga. Namun, karena masih ada 4 bulan sebelum pertemuan penyegelan harta karun, Lu Ming tidak terburu-buru. Dia hanya bisa bergegas kembali perlahan. Saat mereka dalam perjalanan, mereka bisa berkultivasi. Semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, maka ia akan semakin mati rasa terhadap waktu. Seorang kaisar bela diri bisa hidup selama 10 hingga 20 ribu tahun. Orang suci memiliki umur lebih dari 100.000 tahun. Beberapa orang akan berkultivasi secara tertutup selama beberapa tahun, atau bahkan puluhan tahun. Mungkin diperlukan ratusan atau bahkan ribuan tahun untuk menembus satu tingkat budidaya. Waktu sebulan bukanlah apa-apa. Lu Ming duduk bersila di pesawat ulang-alik pemecah ruang angkasa. Beberapa cincin penyimpanan muncul di tangannya. Lu Ming telah memperoleh cincin penyimpanan ini setelah membunuh beberapa orang suci dari medan perang 100 klan. Sebelumnya, Lu Ming belum memeriksa dan menghitung. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk melakukannya. Tidak lama kemudian, dia selesai menghitung. Bahkan dengan temperamen Lu Ming, dia tercengang. Saya kaya, saya sangat kaya. Ada terlalu banyak harta karun dan batu permata mentah di dalamnya. Ada lebih dari 100 senjata Sein. Sebanyak 150 senjata Sein. Jumlah yang sangat besar. Setelah dipikir-pikir lagi, Lu Ming mengerti. Kali ini, para orang suci setempat telah membunuh banyak orang favorit surga dari kekuatan luar. Hampir semua favorit surga ini memiliki senjata Sein. Para orang suci telah mengumpulkan banyak senjata orang suci. Ada juga batu permata mentah yang bertumpuk seperti gunung. Dia tidak tahu berapa jumlahnya. Singkatnya, itu akan cukup untuk digunakan Lu Ming untuk jangka waktu tertentu. Saya sedang mengembangkan gulungan 10.000 tentara, dan saya membutuhkan senjata suci dalam jumlah besar. Saya tidak kekurangan mereka sekarang. Saya akan menggunakan waktu ini untuk mengolah gulungan 10.000 tentara. Lu Ming merenung. Sebelumnya, Lu Ming fokus pada pemahaman hukum kekacauan dan mengesampingkan segalanya. Dia belum mengolah gulungan 10.000 tentara. Ketika dia berada di alam bela diri tingkat 9, Lu Ming bisa menyegel 12 senjata suci. Kini, setelah ia menembus alam setengah biksu tahap kedua, memahami hukum kekacauan, dan bahkan memurnikan secercah ki kekacauan di dalam tubuhnya, berapa banyak senjata suci yang bisa ia segel di dalam tubuhnya. Lu Ming sendiri sangat menantikannya. Lu Ming segera mulai berkultivasi. Dia mengedarkan seni 10.000 tentara dan mulai menyegel senjata suci di titik akupunkturnya. Babak ke-13 diselesaikan dengan mudah tanpa perasaan apapun. Lalu, tanggal 14, tanggal 15. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Lu Ming telah meninggalkan dataran awan dan memasuki dataran Azure. Selama setengah bulan, Lu Ming terus mengolah gulungan 10.000 tentara. Semakin dia berkultivasi, semakin lambat kecepatan penyegelan senjata suci. Semakin banyak senjata suci yang ada, semakin kuat pula ki senjata tempur yang terbentuk. Beban pada tubuhnya akan semakin besar. Lu Ming harus mengambil setiap langkah dengan hati-hati dan hati-hati. Pada akhirnya, Lu Ming berhasil menyegel 36 senjata suci. Pada titik ini, Lu Ming akhirnya merasa bahwa dia telah mencapai batasnya dan berhenti. Ketika Wan Tiancheng berada di alam setengah Sein tahap kedua, dia hanya menyegel 14 senjata suci. Perbedaan antara dia dan Lu Ming terlalu besar. Senjata pertempuran ki dari 36 senjata Sein telah mencapai tingkat kekuatan yang mengerikan. Setelah mengolah gulungan 10.000 tentara, dia mulai memahami hukum kekacauan dan segel kekacauan yang membalikkan langit. Sekarang, segel primal chaos yang membalikkan langit telah mencapai puncak tingkat kelima. Itu tidak jauh dari tingkat ke-6, tingkat kesempurnaan. Waktu berlalu, dan beberapa hari berlalu. Pesawat ulang-alik pemecah ruang angkasa sedang terbang di langit. Bas! Tiba-tiba, cahaya pedang yang menyilaukan melintas di bawah, menarik perhatian Lu Ming. Lu Ming berjalan ke sisi kaca kristal dan melihat keluar.
Dia tiba-tiba mengangkat alisnya. Dia melihat wajah yang dikenalnya. Su Lei. Saat itu, ketika dia berkultivasi di platform terapung yang mencapai langit di Lembah Dewa Naga, dia bertaruh dengan Kota Perak di Lembah Naga Perak. Belakangan, Kota Perak mengingkari taruhannya dan bahkan melontarkan tuduhan palsu. Saat itu, tidak ada yang berani bersaksi mewakili Lu Ming. Pada akhirnya, gadis kecil pemalu itulah yang keluar dan bersaksi untuk Lu Ming. Gadis kecil itu adalah Su Lei. Lu Ming memiliki kesan mendalam padanya. Saat ini, Su Lei sedang dikejar. Ada seorang gadis muda bersama Su Lei. Keduanya melarikan diri dengan tergesa-gesa, dan lebih dari selusin pria kekar mengejar mereka. Lu Ming melangkah keluar dari pesawat ulang-alik pemecah ruang angkasa. Dia melambaikan tangannya dan mempertahankan pesawat luar angkasa yang memecahkan ruang angkasa. Lalu, dia terbang menuju Su Lei. Su Lei, kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Anda sebaiknya dengan patuh mengikuti kami kembali ke keluarga SU, jangan sampai Anda menderita sakit fisik. Di belakang Su Lei, seorang pria bertubuh besar berkata dengan wajah muram. Su Lei mengertakkan gigi dan terbang ke depan dengan kecepatan tinggi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Huff, jangan pikirkan itu. Kalian orang-orang tercela, nona muda itu tidak akan pernah kembali bersamamu. Gadis muda di samping Su Lei berkata dengan keras. Gadis kecil, beraninya kamu. Apa yang Anda tahu, merupakan suatu kehormatan bagi Anda untuk berkontribusi pada keluarga SU jika Anda kembali. Pria kekar itu meraung. Kecepatan mereka menjadi semakin cepat saat mereka mendekati Su Lei dan suaminya. Wajah Su Lei dan wanita muda itu menjadi semakin pucat. Adik Su Lei, bagaimana kabarmu? Saat ini, suara yang jelas terdengar. Su Lei tercengang. Kemudian, dia melihat sosok muda berjubah hitam turun dari langit, rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Lu, kakak senior Lu Ming. Su Lei berseru kaget. Dia tidak menyangka akan bertemu Lu Ming di sini. Kemudian, ekspresi Su Lei berubah dan dia berteriak, kakak senior Lu Ming, cepat pergi. Petik 2. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, sosok Lu Ming melintas dan dia tiba-tiba muncul di antara Su Lei dan pria kekar itu. Orang-orang kekar menyerang Lu Ming. Pemimpin kelompok itu berteriak, bocah, pergilah. Dengan itu, dia mengulurkan tangannya yang besar dan meraih Lu Ming. Lu Ming tersenyum tipis dan melambaikan tangannya. Dinding esensi klasik terbentuk di depannya. Bang, pria kekar itu meraih dinding Zhen Yuan seperti tangan orang biasa. Dia meraih pelat baja dengan seluruh kekuatannya, tapi dia lebih kuat. Dengan sedikit retakan, jari pria kekar itu patah. Terlebih lagi, karena mereka menyerang ke depan terlalu cepat, kepala mereka masing-masing terbentur ke dinding Zhen Yuan. Bang, 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 pemandangan itu sangat spektakuler. Selusin pria kekar terbang dengan kecepatan tinggi dan tiba-tiba menabrak dinding Zhen Yuan. Masing-masing pusing akibat benturan dan terjatuh ke tanah, mulut dan hidung mengeluarkan darah. Beberapa orang bahkan mengalami patah hidung. Su Lei dan wanita muda itu tercengang. Setelah beberapa lama, selusin pria kekar akhirnya bereaksi. Pemimpinnya berteriak, "Nak, ini masalah internal keluarga SU. Ini tak ada kaitannya dengan Anda." Enyah. Meski dia berteriak, matanya dipenuhi kesungguhan. Meskipun selusin dari mereka tidak menyerang dinding esensi klasik yang disulap Lu Ming, mereka dikelilingi oleh esensi dan wilayah klasik mereka. Ketika mereka menabraknya, dinding esensi klasik tidak bergeming sama sekali. Di sisi lain, mereka semua memar dan babak belur, terlihat sangat menyedihkan. Apakah kamu berasal dari klan yang sama dengan suster junior Su Lei? Tatapan Lu Ming beralih ke Su Lei. Su Lei tersipu dan sedikit mengangguk. Nak, apakah kamu melihat itu? Ini masalah pribadi keluarga SU. Enyah. Kita harus membawa Su Lei kembali ke keluarga SU. Pemimpin orang-orang itu berteriak. Tidak, tidak, aku tidak ingin kembali ke keluarga SU. Su Lei menggelengkan kepalanya. Hari ini, kamu harus kembali meskipun kamu tidak menginginkannya. Saudaraku, ayo serang bersama. Pemimpin orang-orang itu berteriak. Enyah. Kilatan dingin melintas di mata Lu Ming dan dia maju selangkah. Boom, langit bergemuruh, dan kekuatan mengerikan menyerang selusin pria kekar. Yang terkuat dari selusin pria kekar hanya berada di ranah bela diri kerajaan LV8. Di depan Lu Ming,
mereka seperti semut, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Bang! Bang! Lebih dari 10 pria kekar dikirim terbang, masing-masing muntah darah saat mereka melihat Lu Ming dengan kaget. Pemuda ini sangat kuat. Su Lei, jadi bagaimana jika kamu memiliki pembantu? Jangan lupa ibumu masih di keluarga SU. Jika kamu tidak kembali, ibumu akan mati karena kamu. Pemimpin dari orang-orang besar itu berkata dengan galak. Seketika, wajah cantik Su Lei menjadi pucat dan air mata mengalir di matanya. Dia berkata, kalian, jangan sakiti ibuku. Sebaiknya kamu memikirkannya baik-baik. Ayo pergi. Pria kekar itu mendengus dan berbalik untuk pergi. Apakah aku melepaskanmu? Lu Ming berkata dengan dingin. Hal ini membuat wajah selusin pria kekar menjadi pucat, memperlihatkan ekspresi ketakutan. Kakak senior Lu Ming, biarkan mereka pergi. Kalau tidak, ibuku, kata Su Lei dari samping. Selusin pria kekar dengan cepat terbang ke depan dan menghilang. Lu Ming tidak mengejar. Adik Su Lei, apa yang terjadi? Apakah orang-orang itu berasal dari klan yang sama denganmu? Lu Ming bertanya. Aku. Su Lei merenung sejenak dan berkata, kakak senior Lu Ming, bukan apa-apa. Aku akan menangani masalah ini sendiri, kamu harus pergi. Adik Su Lei, kamu takut melibatkanku, kan? Lu Ming bertanya langsung. Gadis pemalu ini sangat baik dan tidak punya rencana apapun. Lu Ming bisa mengetahui apa yang dia pikirkan dalam sekejap. Su Lei mengatupkan kedua tangannya dan tidak berbicara selama beberapa saat. Nona muda, apa yang disembunyikan? Orang-orang itu hina dan tidak tahu malu. Demi kepentingan mereka sendiri, mereka akan mengorbankan Anda, Nona muda. Rekan klan apa? Bah! Gadis muda di sampingnya berkata dengan tidak senang. Gadis ini adalah pelayan Su Lei. Namanya Sucha, dan kepribadiannya sangat bertolak belakang dengan Su Lei. Kilatan tajam melintas di mata Lu Ming. Nona muda, katakan padaku, apa yang terjadi? Baiklah, nona muda itu baik hati. Izinkan saya mengatakannya. Seperti ini. Sucha mulai berbicara. Ada sebuah kota besar di dekatnya, dan disebut kota Gusu. Ada 4 keluarga besar di kota Gusu, dan keluarga SU tempat Su Lei dilahirkan adalah salah satu dari 4 keluarga besar. Padahal, dahulu kala, keempat keluarga besar itu sebenarnya adalah satu keluarga. Belakangan, karena alasan yang tidak diketahui, keempat keluarga besar itu berpisah. Beberapa keluarga yang berpisah mengubah nama keluarga mereka satu demi satu, membentuk 4 keluarga besar saat ini. Keempat keluarga tersebut berbagi tanah leluhur yang sama. Sesekali, keempat keluarga akan mengirimkan ahli mudanya untuk bersaing satu sama lain. Siapapun yang menang akan bisa mengirim seseorang ke tanah leluhur untuk mendapatkan peluang. Apalagi mereka masih bisa meminta bantuan dari luar. Tidak peduli keluarga mana, selama mereka mengundang generasi muda, mereka bisa mewakili keluarga dan mengikuti kompetisi. Bagaimanapun, hubungan dan koneksi terkadang mewakili kekuatan. Kini saatnya kompetisi antar 4 ras untuk memperebutkan tempat memasuki tanah leluhur. Kali ini, keluarga SU mengundang beberapa ahli kebanggaan surga dari Sekte Dewa untuk membantu keluarga SU berpartisipasi dalam kompetisi. Dengan partisipasi para ahli kebanggaan surga dari Sekte Dewa, keluarga SU bisa dikatakan pasti menang. Namun, paragon Sekte Dewa Surga punya permintaan. Ini karena salah satu ahli kebanggaan surga dari Sekte Dewa Surgawi telah diracuni oleh racun teratai yang membara. Su Lei memiliki tubuh naga yin yang misterius. Pakar kebanggaan surga dari Sekte Dewa Surgawi telah meminta Su Lei untuk berhubungan seks dengan orang yang telah diracuni oleh racun teratai yang membara. Dengan cara ini, tubuh naga yin yang misterius akan mampu menetralisir racun teratai yang membara. Setelah Su Lei mengetahuinya, dia berlari keluar, yang menyebabkan pengejaran keluarga SU. Namun, mereka tidak menyangka pihak lain begitu tercela hingga menggunakan ibu Su Lei untuk mengancam mereka. Jadi begitu, mata Lu Ming bahkan lebih dingin. Di mana ada orang, di situ ada Jiang Hu. Demi keuntungan, para petani akan memperjuangkan keuntungannya sendiri. Hal seperti itu terjadi setiap hari di benua Yuan yang luas. Tanpa kekuatan, seseorang bahkan tidak bisa menentukan nasibnya sendiri. Lu Ming tidak bisa dan tidak akan peduli dengan orang lain dan masalah lainnya. Namun, karena dia telah menghadapi masalah ini,
dan Sulei lah yang pernah membantunya sebelumnya, dia harus terlibat. Adik Sulei, ayo pergi. Aku akan menemanimu kembali ke keluarga Su. Kata Lu Ming. Sulei menggelengkan kepalanya berulang kali, kakak senior Lu Ming, ini urusanku. Aku tidak bisa melibatkanmu. Aku akan kembali dan menyelamatkan ibuku. Kamu akan kembali sendiri. Apakah Anda setuju dengan persyaratan mereka? Kata Lu Ming. Sulei terdiam. Air mata kembali menggenang di matanya, membuatnya tampak kesepian dan tak berdaya. Dengan tingkat kultivasinya, apa yang bisa dia lakukan jika dia kembali? Dia hanya bisa menyelamatkan ibunya jika dia menyetujui persyaratan pihak lain. Ayo pergi, aku akan kembali ke keluarga Su bersamamu. Suca, kamu yang memimpin. Lu Ming sangat lugas. Dia menarik tangan kecil Sulei dan menginjak udara. Baiklah. Suca mengangguk dan memimpin untuk terbang ke depan. Sekarang, dia hanya bisa memberikan segalanya. Karena Lu Ming menyebut Sulei sebagai kakak mudanya, dia seharusnya menjadi murid lembah Dewa Naga, bukan? Mungkin, Lu Ming sangat kuat. Kakak senior Lu Ming, Su, ada orang suci di keluarga Su. Wajah Sulei memerah saat Lu Ming memegang tangannya. Namun, dia tetap khawatir. Meskipun dia tahu bahwa Lu Ming sangat kuat dan sangat kuat sejak beberapa tahun yang lalu, dia jelas bukan tandingan setengah orang suci atau bahkan orang suci itu. Haha, jadi bagaimana jika kamu seorang suci? Aku akan tetap menamparmu sampai mati. Saudari junior Sulei, kamu telah membantuku sebelumnya, dan aku belum membalas budi. Jika saya melewatkan kesempatan ini, bagaimana saya bisa membalas budi di masa depan? Apakah kamu ingin aku membalasmu dengan tubuhku? Hahaha. Lu Ming tertawa terbahak-bahak, tapi wajah Sulei memerah. Namun, setelah lelucon Lu Ming, suasana hati Sulei jauh lebih baik. Dia mengizinkan Lu Ming menariknya saat mereka terbang menuju kota Gusu. Kota Gusu sangat besar. Di wilayah Azure, itu juga merupakan kota besar dengan reputasi yang cukup terkenal. Masing-masing dari 4 keluarga di kota itu memiliki seorang Sein. Mereka sangat kuat di daerah terdekat. Selain itu, 4 keluarga besar memiliki hubungan dekat dengan kekuatan utama di prefektur Chang. Setiap kali seorang jenius lahir, mereka akan dikirim ke 13 kekuatan teratas untuk berkultivasi. Misalnya, Sulei dikirim ke lembah Dewa Naga untuk berkultivasi. Dia baru kembali ke keluarga Su ketika hampir waktunya untuk kompetisi 4 klan. Dia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Tak lama kemudian, mereka sampai di kota Gusu. Mereka bertiga tiba di depan istana besar. Ini adalah keluarga Su. Sulei kembali. Mata beberapa pria bertubuh besar yang menjaga pintu berbinar saat mereka melihat Sulei. Beberapa dari mereka melintas dan memblokir jalan keluar ketiga orang itu, seolah-olah mereka takut akan melarikan diri. Salah satu dari mereka bergegas ke istana untuk melapor. Ayo pergi. Lu Ming melepaskan tangan kecil Sulei dan memimpin dengan berjalan ke kediaman keluarga Su. Sulei dan Suca mengikuti di belakang. Setelah memasuki gerbang dan berjalan melalui koridor yang panjang, mereka sampai di halaman yang luas. Saat mereka melangkah ke halaman, suara udara yang terkoyak terdengar terus-menerus. Di istana keluarga Su, terus-menerus ada sosok yang melintas dan terbang ke halaman, mengelilingi mereka. Wajah Sulei dan Suca menjadi pucat. Lu Ming meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Ekspresinya tenang dan dia tenang. Sulei, aku tahu kamu akan kembali. Sebuah suara yang tajam terdengar. Kemudian, beberapa sosok datang ke halaman. Di bagian paling depan adalah seorang pria parubaya berjubah hijau. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggung dan memancarkan aura bermartabat. Di samping pria parubaya berjubah hijau berdiri seorang wanita muda. Dia cukup cantik. Saat ini, dia mencibir dan menatap Sulei dengan penuh kemenangan. Dialah yang baru saja mengeluarkan suara itu. Itulah kepala keluarga Su. Wanita itu adalah putri dari kepala keluarga Su, Sukin. Dialah yang membawa kejeniusan sekte dewa ke sini. Suca mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming. Lu Ming mengangguk. Matanya berbinar saat dia menilai tuan dari keluarga Su. Tahap ketiga dari alam setengah Sein. Aturan dunia. Lu Ming tersenyum tipis. Dia dapat mengetahui secara sekilas bahwa budidaya Master Sus berada pada tahap ketiga dari setengah Sein.
Namun, tuan dari keluarga SU paling banyak adalah tubuh spiritual bumi tingkat rendah. Bahkan jika dia berada di hukum tahap ketiga, dia tidak layak disebutkan di mata Lu Ming. Adapun Sukin, budidayanya bahkan lebih buruk. Dia hanya berada di alam bela diri kerajaan tingkat ke-6. Pandangan tuan dari keluarga SU juga tertuju pada Lu Ming, dan dia sedikit mengernyit. Itu karena dia tidak bisa mengetahui ranah kultivasi Lu Ming. Namun, alisnya segera mengendur. Lu Ming seharusnya mengembangkan beberapa teknik penyembunyian. Karena dia bersama Sulei, tingkat kultivasinya mungkin tidak tinggi. Tidak perlu khawatir. Tuan, di mana ibu saya? Cepat lepaskan ibuku, masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Karena dia sudah ada di sini, Sulei memutuskan untuk berusaha sekuat tenaga. Dia melangkah maju dan menghadapi tuan keluarga SU. Sulei, kenapa terburu-buru? Setelah kamu membantu Zheng Fei menyingkirkan racun api teratai, secara alami kamu akan melepaskan ibumu. Sukin, putri kepala keluarga SU, mencibir. Tidak, aku ingin bertemu ibuku dulu. Sulei mengertakkan gigi. Sulei, kamu tidak memenuhi syarat untuk membicarakan kondisi sekarang. Selain itu, merupakan kehormatan bagi Anda untuk dapat berhubungan seks dengan sekte Dewa Surgawi Kebanggaan Surga. Mungkin pihak lain akan menyukai Anda di masa depan dan memberi Anda status. Pada saat itu, kamu akan mengalami kemajuan pesat. Kata Sukin, saya tidak mau, aku ingin bertemu ibuku. Kemudian, belati muncul di tangan Sulei dan dia mengarahkannya ke jantungnya. Jika aku tidak melihat ibuku hari ini, aku akan mati saja dan kamu bisa melupakannya. Kamu berani. Ekspresi Sukin berubah saat dia berteriak. Wajah kepala keluarga SU pun berubah. Dia tidak menyangka Sulei begitu keras kepala. Ekspresi Lu Ming tidak berubah. Dia sangat dekat dengan Sulei. Jika Sulei benar-benar bunuh diri, dia punya banyak cara untuk menyelamatkannya. Oleh karena itu, dia tidak perlu terburu-buru. Dia harus menemui ibu Sulei terlebih dahulu. Apa yang perlu ditakutkan? Jika sesuatu terjadi pada ibuku, kamu hanya dapat mengambil mayatku. Sulei berkata dengan tegas, matanya menunjukkan ekspresi penuh tekad. Pergi dan bawa ibunya ke sini. Saat ini, kepala keluarga SU menginstruksikan. Jika Sulei mati, dia akan kehilangan kegunaannya. Pada saat itu, paragon sekte Dewa Surga mungkin akan pergi karena marah. Mereka tidak punya pilihan selain merasa khawatir. Ya, beberapa orang sedang menuju istana di belakang. Segera, seseorang membawa seorang wanita parubaya ke sini. Leyer, kenapa kamu kembali? Cepat pergi, jangan khawatirkan aku. Ketika wanita parubaya itu melihat Sulei, wajahnya berubah dan dia berteriak. Diam, Sukin memarahi, biarkan ibuku datang. Sulei berteriak. Tuan dari keluarga SU melambaikan tangannya, dan pria itu melepaskan ibu Sulei. Bagaimanapun, ini adalah kediaman keluarga SU. Lu Ming dan yang lainnya sudah dikelilingi oleh ahli keluarga SU. Mereka tidak dapat melarikan diri meskipun mereka memiliki sayap. Wanita parubaya itu berlari mendekat dan memeluk Sulei. Ibu, kamu baik-baik saja. Sulei menyingkirkan belatinya dan menatap wanita parubaya itu. Leyer, kenapa kamu kembali? Kamu sudah kehabisan. Selama kamu kembali ke lembah Dewa Naga, mereka tidak bisa melakukan apapun padamu. Kata wanita parubaya dengan wajah sedih. Ibu, Leyer tidak bisa meninggalkanmu. Kata Sulei. Air mata wanita parubaya itu terus mengalir. Tiba-tiba, dia berlari ke arah kepala keluarga SU dan berlutut sambil memohon, kepala keluarga, saya mohon, lepaskan Leyer. Bagaimanapun juga, Leyer tetaplah keturunan langsung dari keluarga SU. Saya mohon Anda melepaskannya. Keluarga Sulei awalnya merupakan garis keturunan langsung dari keluarga SU dan mempunyai status yang cukup tinggi. Namun, setelah ayah dan kakek Sulei tewas dalam pertempuran, status keluarga mereka anjlok. Bangun, Anda sendiri yang mengatakannya. Sulei adalah keturunan langsung dari keluarga SU. Saya memintanya melakukan ini untuk keluarga SU. Karena dia adalah keturunan langsung dari keluarga SU, apa gunanya berkorban sedikit untuk keluarga? Terlebih lagi, saya tidak mencoba mengambil nyawanya. Aku hanya memberinya kesempatan. Bagaimanapun, dia adalah favorit sekte Tianshan.
Dan EBSP, kepala keluarga SU berbicara dengan nada yang sangat dingin. Tapi, dalam hal ini, jika pihak lain tidak menginginkan Leyer akan hancur. Kepala keluarga, aku mohon, lepaskan Leyer. Ibu Sulei terus memohon. Tidak ada gunanya tidak peduli siapa yang kamu mohon hari ini. Saat ini, suara dingin terdengar. Kemudian, 3 sosok melangkah ke halaman. Ketiga pemuda itu mengenakan jubah putih. Dengan satu pandangan, orang dapat mengetahui bahwa mereka adalah murid Sekte Dewa Surgawi. Salah satunya berwajah merah, seolah ada api yang berkobar di tubuhnya. Orang ini seharusnya adalah Zheng Fei yang diracuni oleh racun api lotus. Mereka bertiga melangkah maju. Zheng Fei menatap Sulei dan berteriak, "Kalian semua, mengapa kalian tidak menjatuhkan gadis ini dan membiarkan dia membantuku menghilangkan racun api? Kenapa tidak kalian semua?" Dengan racun api di tubuhnya, dia merasa seolah-olah dia terus-menerus terbakar oleh api. Rasa sakitnya tak tertahankan, dan Zheng Fei tidak sabar untuk segera berhubungan seks dengan Sulei. Itu benar, Anda mengulur-ulur masalah kecil seperti itu. Jika terjadi sesuatu pada kakak mudaku, jangan harap kami membantu keluarga Sumu. Saat itu, kami akan langsung menemui 3 keluarga lainnya dan melihat bagaimana keluarga Su Anda bisa mendapat tempat pertama. Pakar kebanggaan surga lainnya dari Sekte Dewa Surgawi berbicara dengan dingin. Wajah tuan keluarga SU dan Sukin berubah drastis. Jika ahli kebanggaan surga dari Sekte Dewa membantu 3 keluarga lainnya dalam keadaan marah, keluarga SU tidak akan memiliki peluang. Sulei, kamu jalang. Cepat bawa kakak senior Zheng Fei pergi untuk melayaninya. Jika Anda menunda hal-hal penting, bukan hanya Anda, tetapi Anda semua akan mati. Sukin berteriak. Sukin telah bergabung dengan Sekte Dewa, tetapi dia hanyalah sosok kecil di Sekte Dewa. Tidak mudah baginya untuk mengundang beberapa orang jenius untuk membantu keluarga SU, dan dia tidak ingin Sulei merusak rencananya. Sukin, jangan berpikir kami tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu egois. Saat keluarga SU mendapat juara pertama dan memasuki tanah leluhur, pasti Anda yang masuk. Anda akan mengorbankan wanita muda itu untuk memasuki tanah leluhur. Sungguh kejam. Suca tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Beraninya kamu, seorang gadis pelayan rendahan, berbicara kepadaku seperti ini. Tampar mulutmu. Wajah Sukin dingin. Dia bergerak dan bergegas menuju Suca, ingin menamparnya. Budidaya Sukin berada di ranah bela diri kerajaan LV6. Meskipun Suca memiliki beberapa kultivasi, dia hanya berada di ranah bela diri kerajaan LV2. Dia tidak bisa menghindari serangan Sukin. Berhenti. ... Saat Luming hendak bergerak, Sulei bergegas keluar dan memukul Sukin dengan telapak tangannya, menyebabkan Sukin mundur. Tingkat kultivasi Sulei mirip dengan Sukin, namun tubuh spiritual Sulei jauh lebih kuat daripada Sulei. Itu adalah tubuh spiritual bumi tingkat menengah, dan kekuatan tempurnya jauh di atas Sukin. Sulei, kamu berani menghentikanku. Sudah kubilang, kamu tidak punya pilihan hari ini. Semua ini untuk keluarga SU. Sukin berteriak, tidak ada pilihan lain. Mengapa saya harus? Pada saat ini, Luming, yang selama ini diam, akhirnya berbicara. Yang lain mau tidak mau melihat ke arah Luming. Nak, apa maksudmu? Tatapan Sukin beralih ke Luming. Luming tersenyum dan tombak panjang tiba-tiba mengembun di tangannya. Suara mendesing. ... Luming menjentikkan tangannya dan tombak panjang itu melesat ke arah Zheng Fei dengan kecepatan kilat. Adegan ini terlalu mendadak. Tidak ada yang menyangka bahwa Luming akan tiba-tiba membunuh Zheng Fei. Puff! Tombak panjang itu menembus dantian Zheng Fei, menghancurkan dewa rohnya dan memakukannya ke tanah. Mata Zheng Fei terbuka lebar tak percaya. Tidak pernah dalam mimpinya dia menyangka Luming akan tiba-tiba menyerangnya. Kemudian, cahaya di mata Zheng Fei meredup, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Seluruh tempat itu sunyi. Semua orang tercengang dan mengira mereka sedang bermimpi. Kamu. Sukin mengangkat tangannya yang gemetar dan menunjuk ke arah Luming, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Sebelumnya, Luming berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sukin hampir mengabaikannya. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia mengharapkan Luming tiba-tiba menyerang dan membunuh Zheng Fei dalam satu pukulan.
Sekarang, tidak perlu memilih. Dia sudah mati. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Kamu berani membunuh kakak senior Zheng Fei. Kamu sedang mencari kematian, kamu sedang mencari kematian. Su Qin berteriak histeris. Kematian Zheng Fei berarti rencananya hancur. Berat, kamu sedang mencari kematian. Membunuh. Dua murid sekte langit ilahi yang tersisa sangat marah. Aura kerajaan bela diri LV9 terpancar dari tubuh mereka. Cahaya suci memenuhi udara saat dua orang jenius dari sekte Tianshan menyerang Lu Ming. Lu Ming melambaikan tangannya dan dua tombak panjang terbentuk, menusuk ke arah teladan dua dewa surga. Serangan dan pertahanan dua teladan sekte dewa langit dihancurkan sepenuhnya oleh tombak panjang Lu Ming. Puff, puff. Kedua tombak panjang itu menembus dantian mereka, menghancurkan dewa spiritual mereka. Sama seperti Zheng Fei, mereka dipaku ke tanah. Pembunuhan sekali pukul. Dua jenius dari sekte Tianshan yang berada di alam bela diri kerajaan tingkat 9 bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Lu Ming.